tidak bisa keluarga sendiri atau sekolah pun sendiri keluarga. Berarti kalau misalkan kasusnya seperti itu sulit ya untuk memantau keadaan. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Nurkhoir. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan seseorang yang cukup saya kagumi. Beliau ini berprofesi sebagai guru di salah satu SD negeri di Jakarta. Mengapa saya bisa kagum dengan beliau ini? Karena beliau mendedikasikan dirinya untuk membangun anak bangsa untuk menjadi generasi penerus yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita kali ini dengan Ibu Puput. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Halo, assalamualaikum, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bisa perkenalkan diri dulu. Eh, Ya, nama saya Nurakni Putri Romadoni, biasa dipanggil Putri atau Puput. oh, biasanya murid-murid Ibu ini manggil Ibu siapa nih? Ibu Puput atau Ibu Putri? Ibu Putri boleh, Ibu Puput boleh, senyamannya anak-anak aja. Yang penting tetap sopan. Oke. Ibu Putri. Ibu Putri mengajar di sekolah mana nih? Saya mengajar di sekolah eh, SDN Gedong 05 pagi, Oh. sekolah negeri. Ibu Putri ini udah ngajar dari tahun berapa Ibu? Udah berapa tahun nih ngajar di SD ini? Saya ngajar dari tahun 2010 sampai sekarang, berarti alhamdulillah baru 11 tahun. Wah, lama juga ya 11 tahun. Ibu Putri, kebayang nggak sih dulu pas masih sekolah nih, sekarang bakal jadi guru SD seperti sekarang, itu dulu kebayang nggak? Wah, nggak kebayang sih itu dulu mau jadi apa ya, jadi guru gitu tuh nggak kebayang, nggak kepikiran. Sekolah aja, begitu lulus SMA tuh bingung mau kuliah apa, karena kan orang tua ibu juga guru ya, guru, terus jadinya akhirnya arahan dari orang tua masuk jurusan PGSD aja, gitu ceritanya. Om, berarti dulu sempat ada rasa keterpaksaan gitu ya Bu? Keterpaksaan dari orang tua jadi guru, terus emang dijalanin lama-lama rasa jadi nyaman gitu ya? Iya, dulu tuh sempat ada rasa terpaksa, kayak kenapa sih kok masuk kuliah jurusan guru SD gitu. Terpaksa, kenapa harus masuk jurusan jurusan guru SD? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Tapi lama kelamaan ngikutin apa namanya kuliahnya, terus habis itu terjun langsung mengajar, ketemu anak-anak setiap hari. Itu rasa rasa nyaman itu timbul sendiri, jadi akhirnya sekarang jadi enjoy aja ngerjain ngajar di setiap hari gitu. Oh gitu. Gini Bu, sekarang kan lagi pandemi nih Bu. Mm-mm. Kerasa banget gak sih ngajar pada saat tatap muka langsung sama dengan ngajar pakai media online saat ini seperti Gmeet atau Zoom meeting dan lain sebagainya, itu kerasa banget gak perbedaannya? Wah, kerasa banget, apalagi perbedaannya itu hampir kayak bumi dan langit. Iya. Karena apa? Karena kalau pas tatap muka itu kita terjun langsung dan melihat langsung kemampuan anak, bakat anak, terus kita bukan hanya mengajar ya, mendidik anak, memberikan apa supaya anak punya karakter yang bagus gitu kan. Kalau sekarang pandemi itu kita tidak dapat melihat langsung gimana apa namanya bakatnya anak, terus apa namanya progresnya anak, itu kita tidak dapat mengetahuinya karena kebanyakan anak-anak yang di rumah itu hampir 100% dibantu dengan orang tua. Ya, untuk sekarang kalau pandemi kita tidak bisa berbuat banyak selain anak itu
mengerjakan tugas dan hadir pada saat Google Meet atau Zoom meeting. Oh gitu. Berarti kalau misalkan kasusnya seperti itu sulit ya untuk memantau keadaan si murid ini gitu. Ini sebagai guru tuh agak susah, ini kerjaannya tuh yang ngerjain muridnya atau orang tuanya gitu. Berarti emang ya namanya juga pandemi seperti ini ya Bu. Iya, memang kita tidak bisa memaksakan. Yang lebih kasihan itu kalau misalnya anak itu orang tuanya dua-duanya bekerja. Jadi anak itu tidak ada yang memantau di rumah, sedangkan tugas-tugas yang diberikan itu harus dikumpulkan tepat waktu. Tapi dengan pandemi yang corona sekarang itu agak menurun ya kasusnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai nanti tidak ada lagi corona. Sekarang sudah masuk sekolah itu tatap muka seminggu sekali. Jadi anak-anak masuknya itu seminggu sekali, tapi tidak 100%, 50% itu alhamdulillah. Jadi setiap guru punya bayangan, sudah punya pegangan masing-masing mana anak yang benar-benar benar-benar ada bakat dan yang kurang gitu. Oh baik, seperti itu. Berarti sekarang udah tatap muka ya, seminggu sekali gitu ya Bu? Iya, iya benar, seminggu sekali. Oh karena pandemi ini kasusnya sudah turun ya. Iya. Selanjutnya ini suka duka apa nih yang dirasakan sama Ibu Putri dari awal sampai sekarang menjadi guru nih, ngajar itu suka dukanya tuh apa aja nih Bu? Suka dukanya banyak, nggak bisa itu ya, karena sudah lama juga. Itu sukanya itu ya ketemu beragam-ragam anak-anak yang punya bakat yang berbeda-beda, punya pemikiran yang berbeda-beda. Terus jadi kita bisa belajar dan terus belajar, mengasah diri kita supaya anak ini tuh keluar bakatnya itu, bisanya apa. Terus kadang-kadang kan ada anak-anak yang nyamannya itu cerita sama gurunya dibanding sama orang tuanya. Nah itu jadi lebih merasa wah berarti peran kita ini penting, sangat penting untuk psikologis anak, untuk terutama penanaman karakter itu sangat penting dan sangat harus diutamakan di sekolah sekarang itu. Kalau dukanya itu ini ya ketika ada kasus-kasus anak yang tidak 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 lengkap orang tuanya, akhirnya berpengaruh kepada nilai-nilai anak, terus kehadiran anak. Itu sangat sangat sedih sekali kalau misalnya, karena banyak ditemukan di sekolah-sekolah itu, pasti banyak ada aja di sekolah yang psikologis anak itu terganggu ketika orang tuanya itu mengalami masalah. Memang sedih sih, anak-anak yang masih SD gitu ya, sudah broken home, orang tuanya bercerai segala macem. Untuk anak-anak yang mengalami hal seperti itu gitu Bu, itu mengatasinya tuh gimana untuk psikologi anak itu, untuk nilai-nilainya itu, cara ngatasinya untuk sebagai seorang guru itu bagaimana Bu? uh, Ketika kita temukan masalah pada anak, uh, kita harus berkolaborasi bersama kepala sekolah, kemudian terutama orang tua dan orang-orang terdekatnya. Kita harus bermusyawarah bagaimana ini untuk anak kedepannya, supaya anak ini tidak terganggu psikologis dan berpengaruh kepada nilai-nilainya. Itu sangat penting. Ikatan antara sekolah dengan keluarga itu harus
saling berkolaborasi, harus bersama-sama, tidak bisa keluarga sendiri atau sekolah pun sendiri, keluarga menyerahkan ke sekolah atau sekolah hanya menyerahkan keluarga ke keluarga, itu tidak bisa. Jadi kita harus jalan bersama-sama supaya anak ini bisa bisa semangat terus untuk meraih cita-citanya, dia memiliki keinginan, semangat untuk belajar. Dan biasanya kalau anak-anak SD itu ketemu teman-temannya aja sih udah senang sebenarnya. Cuma yang kita khawatirkan ketika dia pulang dari sekolah ini, balik lagi ke rumah dia akan merasakan sedih lagi gitu ya Bu. iya seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir, apa nih Bu harapan kedepannya untuk pendidikan di Indonesia? Harapan untuk pendidikan di Indonesia ini, karena saya ngajar di Jakarta ya, semua sarana prasarana ada, terus internet lancar. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia itu merata, mulai dari sarana prasarananya. Kalau sekolah-sekolah di pedalaman itu kan kadang internet masih susah ya, di zaman sekarang masih susah. Terus gedung-gedung sekolahnya juga diperbagus lah, dilengkapi juga. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia itu semuanya dapat lebih baik lagi, sehingga bisa mencetak generasi yang unggul untuk kemajuan Indonesia. Oh gitu ya Bu. Yang saya concern gitu ya Bu untuk pemerataan pendidikan di Indonesia gitu Bu. Kita selalu bilang pendidikan di Indonesia itu harus maju gitu kan. Tapi sedangkan hal itu tuh hanya bisa dilakukan di kota-kota besar saja gitu, karena memang dari sarana dan prasarananya yang memang memadai gitu ya. Sedangkan di daerah, di pedalaman yang itu cukup sulit gitu untuk maju, karena sarana dan prasarananya aja itu sangat kurang sekali gitu kan, memang sulit gitu. Iya betul sekali, benar. Oh jadi permasalahan pendidikan dari satu guru saja itu emang sudah banyak gitu ya Bu. Bagaimana dengan permasalahan dari guru-guru yang lain, itu sangat banyak sekali gitu. Jadi untuk memajukan pendidikan di Indonesia tidak hanya membutuhkan dari satu pihak saja, melainkan dari berbagai pihak, sehingga terciptalah pendidikan yang layak dan merata di Indonesia. Baik, terima kasih Bu Puput atas waktunya. Semoga sukses dan sehat selalu. Sama-sama. Semoga Kakak Ratna bisa meneruskan dan membantu dalam kemajuan pendidikan Indonesia. Amin. Ya, sekian berbincang-bincang dengan narasumber hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.